warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Lesmawati dengan NIM 2410058. Sebelumnya yang terhormat Bapak Restu Bias Pranandika, MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin berbicara mengenai perkembangan bahasa pada anak balita, khususnya tentang gejala fonologi. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar anak-anak kecil mengucapkan kata-kata yang terdengar berbeda atau salah. Misalnya mengucapkan angka 9 menjadi 9, seperti pada rekaman ini. 4, 5, 7, 8, 9. Sekilas mungkin ini terdengar menggemaskan. Tetapi jika kita kaji lebih dalam, ini sebenarnya adalah bagian dari fenomena yang disebut dengan gejala fonologi. Apa itu gejala fonologi? Gejala fonologi merujuk pada proses-proses yang terjadi dalam perkembangan kemampuan berbahasa anak, terutama terkait pengucapan bayi atau suara bahasa. Pada usia balita, anak-anak sedang dalam proses eksplorasi dan belajar bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi bahasa yang kompleks. Di usia ini, kemampuan mereka untuk mengontrol alat berbicara seperti lidah, bibir, dan rahang belum sepenuhnya matang, sehingga mereka kerap kali mengalami kesulitan dalam mengucapkan kata-kata yang terdiri dari bunyi-bunyi tertentu. Dalam konteks kata 9 yang diucapkan menjadi 9, ini adalah contoh nyata dari proses gejala fonologi yang sedang dialami oleh anak balita. Ada beberapa proses fonologis yang dapat menjelaskan kenapa hal ini terjadi. Yang pertama, proses yang paling umum adalah penghilangan konsonan ganda. Dalam kata 9, kita mendapati konsonan M dan B yang letaknya berdekatan. Bagi anak, mengucapkan dua konsonan berturut-turut seperti ini adalah sesuatu yang sulit. Mengapa? Karena koordinasi motorik mulut mereka masih berkembang. Untuk mengatasi kesulitan ini, mereka akan menyederhanakan pengucapannya dengan cara menghilangkan salah satu konsonan, dalam hal ini M, sehingga mereka lebih mudah mengatakan 9 daripada 9. Ini adalah contoh dari proses penyederhanaan bahasa yang dikenal sebagai penghilangan bunyi. Kedua, kita juga bisa melihat adanya proses asimilasi. Ini adalah fenomena di mana satu bunyi dalam suatu kata diubah atau disesuaikan dengan bunyi lain yang lebih mudah. Ini adalah fenomena di mana satu bunyi dalam suatu kata diubah atau disesuaikan dengan bunyi lain yang lebih mudah diucapkan oleh anak. Bunyi M pada kata 9 mungkin sulit diucapkan di antara dua vokal dan konsonan lain, sehingga anak mengabaikannya atau menggantinya dengan bunyi yang lebih mereka kenal. Jadi, pengucapan berubah menjadi 9 yang bagi mereka lebih mudah diucapkan. Ketiga, gejala fonologi ini juga bisa dikaitkan dengan apa yang disebut dengan generation of patterns atau generalisasi pola fonologis. Anak-anak dalam tahap ini sedang mencoba menerapkan pola yang mereka temukan dari kata-kata yang sering mereka dengar atau ucapan sebelumnya. Mereka cenderung menyederhanakan kata baru berdasarkan pola yang sudah lebih mereka kuasai. Misalnya, jika mereka sering mendengar atau mengucapkan kata-kata yang tidak memiliki konsonan rangkap, seperti sedap atau seru, mereka akan cenderung menerapkan pola yang sama pada kata 9, sehingga menjadi 9. Gejala fonologi ini sangat umum terjadi pada anak-anak usia balita, terutama pada fase ketika mereka sedang belajar meniru dan mengulang kata-kata yang mereka dengar di sekitar mereka. Namun, hal ini yang perlu kita perhatikan adalah bahwa fenomena ini adalah bagian alami dari perkembangan bahasa. Ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan, karena seiring dengan waktu, sistem fonologis anak akan semakin matang. Ketika kemampuan motorik mereka berkembang, anak-anak akan mulai bisa mengucapkan kata-kata dengan lebih tepat. Disinilah peran orang tua, pengasuh, dan pendidik menjadi sangat penting. Bagaimana kita merespon perkembangan ini bisa berpengaruh pada perkembangan bahasa anak. Kita harus tetap bersikap sabar dan memberikan contoh pengucapan yang benar dengan cara yang positif. Misalnya, ketika anak mengatakan 9, kita bisa dengan lembut mencontohkan
Oh, maksud kamu 9 ya, tanpa harus memarahi atau membuat mereka merasa bersalah. Dengan begitu, mereka akan terus belajar tanpa merasa tertekan. Mengapa penting untuk memahami gejala fonologi ini? Pemahaman mengenai gejala fonologi membantu kita sebagai orang tua atau pendidik untuk menyadari bahwa kesulitan dalam pengucapan adalah sesuatu yang alami dan akan teratasi seiring perkembangan anak. Setiap anak berbeda-beda dalam perkembangan bahasanya. Dan sebagai orang dewasa, tugas kita adalah memberikan dukungan yang baik dan lingkungan yang kaya dengan bahasa. Bagaimana cara mendukung perkembangan fonologi anak? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung perkembangan ini. Pertama, bicaralah dengan jelas kepada anak-anak. Gunakan bahasa yang sederhana namun lengkap. Kedua, bacalah buku atau cerita dengan pengucapan yang jelas sehingga mereka mendengar berbagai macam pola bunyi dan struktur bahasa. Dan yang tak kalah penting, hindari mengoreksi anak dengan cara yang negatif, karena hal ini bisa membuat mereka merasa frustasi dan enggan untuk mencoba berbicara lagi. Anak-anak belajar dengan meniru dan mengulang. Dalam prosesnya, mereka akan mengalami banyak perubahan pengucapan, termasuk pengucapan kata seperti 9 menjadi 9. Ini adalah bagian dari proses alami perkembangan bahasa mereka dan seiring berjalannya waktu, anak-anak akan mampu mengucapkan kata-kata dengan benar. Jadi, marilah kita dukung anak-anak kita dalam fase perkembangan ini dengan memberikan contoh yang baik dan membimbing mereka dengan penuh kasih sayang. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.